Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan makalah dan PowerPoint tentang hukum Islam kontemporer yang diampu oleh dosen Muhammad Haji Muhammad Gufron LCMHI dan saya Ferdan Irsyad Fatur Rahman dan rekan saya Anim Nur Aziza. Selanjutnya, pengertian hukum Islam kontemporer. Pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fikih atau isu-isu yang berkembang kepada kurun waktu terakhir ini. Hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah kekinian dan kesinian kecenderungan. Kecenderungan pemaknaan seperti ini diamun oleh banyak kalangan muslim di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia. Selanjutnya, metode pembaharuan hukum Islam. Berdasarkan pendekatan sejarah histori akhlak dan pendekatan filsafat hukum atau usul fiqh philosophy of Islamic approach, respon ini beragam, baik dari hanya bersifat sebuah kritikan, tawaran alternatif sampai upaya rekonstruksi dan dekonstruksi terhadapnya. Metode yang dilakukan tokoh-tokoh hukum Islam kontemporer. 1. Fazlur Rahman atau disebut juga dengan Rahman dilahirkan pada tahun 1919, kemudian tumbuh dan berkembang dalam latar pendidikan tradisional di Pakistan. Pemikiran Rahman pada dua istilah metode yang sering disebutkan dalam buku-bukunya, yakni historical method atau metode kritikal sejarah dan hermeneutik method yang disebut juga metode hermeneutik. Kedua istilah tersebut merupakan kata kunci untuk menelusuri metode-metode dalam pemikirannya dalam memahami dan menafsirkan sumber utama Islam, dalam hal ini Al-Quran. Rahman menggunakan teori double movement atau gerak ganda, cara menjelaskan antara dua sisi agar nilai-nilai kewahyuan selalu sejalan dengan sejarah umat Islam. Gerak pertama pada dari Rahman mengenaki adanya memahami makna Al-Quran dalam konteks kejaraan, baik secara spesifik atau kejadian itu berlangsung mikro maupun secara global, bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya makro. Dari sini bisa diambil pemahaman yang utuh tentang konteks normatif dan historis pada ayat, maka timbullah istilah legal spesifik, praktis dan moral, ide normatif universal. Kemudian gerak kedua yang dilakukan oleh upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematik dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer yang tentunya masyarakat sebuah pemahaman yang kompleks terhadap satu masalah. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya Anim Nur Aziza. Yang kedua, Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Syria tahun 1938. Pembacaan ulangnya terhadap Islam menghasilkan pemahaman dan 13 Rahman telah menyadari kemungkinan bahaya subjektivitas penafsir untuk menghindarkan atau untuk mengajukan sebuah metodologi tafsir yang terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks, pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan. Yang kedua, Hanafiyah adalah penyimpangan dari sebuah garis lurus, sedangkan istiqomah artinya sifat atau kualitas dari garis lurus itu sendiri atau yang mengikutinya. Yang ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah. Yang keempat, ketentuan hukum yang makna batas bawah dan atas berada pada suatu titik garis lurus, tidak boleh lebih dan kurang. Yang kelima, ketentuan yang memiliki batas atas dan bawah, tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh, karena dengan menyentuh berarti telah terjatuh pada larangan Tuhan. Yang keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya tidak boleh dilampaui dan batas bawahnya boleh dilampaui. Yang ketiga, Abdul Ahmad An-Naim. Abdul Ahmad An-Naim atau An-Naim adalah seorang aktivis HAM yang dikenal di dunia internasional. Lahir di Sudan pada 1946. An-Naim menawarkan metodologi baru alternatif dalam menguap pandangan Islam terhadap HAM.
Perhatian utamanya adalah hukum Islam, kaitannya dengan isu internasional modern seperti HAM, konstitusionalisme modern, dan hukum pidana modern. Menurutnya, hukum Islam saat ini membutuhkan reformasi total atau dekonstruksi. Objek kajian hukum Islam kontemporer. Yang pertama, aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud ini adalah hukum semua hal yang terkait dengan pembahasan al-ahwal al-syakisiyah. Yang kedua, aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengelolaan modern zakat. Yang ketiga, hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsir baru terhadap masalah qisas, potongan tangan, hukum Islam dengan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Yang keempat, aspek kewanitaan atau gender. Hukum Islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslim, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya. Yang kelima, aspek medis. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan masail fikih, antara lain pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat kontrasepsi, eutanasia, infertilisasi, dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin. Yang keenam, aspek teknologi. Penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan ruqyat. Yang ketujuh, aspek politik. Di antara isu-isu politik beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala negara atau presiden, dan sebagainya. Yang kedelapan, aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya. Kesimpulan bahwa jika mau mendalami dan berpikir kritis, kita dapat menarik ilmu yang tersembunyi dari ajaran Islam, dan ajaran Islam dapat lebih dikembangkan, tidak hanya berhenti di situ saja, dan hal tersebut dapat bermanfaat sekali bagi umat Islam untuk kedepannya, juga dapat memajukan umat karena mendapatkan ilmu lebih dari mempelajari, dan tidak terjebak dalam kebodohan yang menyebabkan Islam mengalami kemudahan dalam pengetahuan. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.